blunder. Iya, tapi semuanya ternyata harus tergeser dengan analisa kita karena blunder. Nah, aduh, Blunder udah gak bisa ada kata-kata yang bisa kita bilang kalau soal blunder. Kayak tadi kan sempat ada statement, oke nge-game gold lane bagus, kalau nggak blunder. Ya, patahnya di situ. Udah langsung gak bisa ngapa-ngapain gua. Itu dia, untungnya langsung gak jatuh ya, karena balik lagi. Ini kan udah di grand final, udah gak ada lagi namanya lower, kalau memang ada fail. Yap. Kita masih coba semua hal nih. Oke, silakan dicoba semua hal Profesor dari drop kali ini Tas. Untuk band kedua gimana menurut Tas? Better pasti tetap mau fight buat box ya Freddy sih. Gak mungkin enggak. Masih batu ya. Masih kekeh. Tapi sebenarnya gak batu-batu banget untuk di side-nya. Karena sekarang kan orang kasih kalah, mereka pilih blue side. Iya, tapi pertanyaannya banyak kan ya sebenarnya yang masih lepas juga. Mungkin kalau memang mau diperbuti pas ya Freddy it's okay. Tapi apakah sekarang Akitonya Mau dilepasin dulu. Itu. Magita or Cloud bahkan di first Prayo. Atau Baxianya nih. Cloud lucu sih. Ada Cloud, ada Baxia, ada Magito. Banyak banget karena memang ya slot lane terbatas ya. Oh tapi hati-hati loh dengan klinik gold lane ini nih. Aduh lo. Om yang paling suka soalnya. Itu dia lu bahas klinik ada orangnya lagi. Aduh. Hai. Kan balik lagi Ji. Aku paling suka ngomong tuh langsung depan orangnya. Bukan langsung depan orangnya. bisa. Be. Bukan Iya. langsung depan orangnya. Be. Panjang kalau ada di atas. Nah makanya gini Tas, kemarin tuh kita udah ngeliat Harit ini 4 kali pick kan di final lower. Win rate-nya 0%. Sementara makanya tadi aku bilang kayak pas Ranger pas bilang, Cloud lucu sih kalau misalkan gak menang sama sekali di sini. Itu lebih lucu lagi. Kayak maksudnya akhirnya yang lagi priority banget Cloud, dengan lagi on point banget, on meta, priority 3 pick atas, ternyata gak dapetin kemenangan. Mungkin kayaknya sekarang lebih karena mau nyari nge-fight ini kali ya, XP sama jungle. Karena dari kemarin juga nge-fightnya buat Cloud terus kan. Ya. Cloud Zuxin Pakito gitu terus atau enggak Popheus. Sekarang mulai kayak Zuxin kemarin udah mulai diganti Yves kan. Ya. Udah mulai shifting kayak udah mulai adapt sama Cloud. Jadi mungkin bisa jadi yang di priority di sini jungle tank terus ngambil Moskov sih. Wah, Baxia ya, atau Fredrin mungkin first pick. Iya. Karena udah gak ada Arnold tapi kayaknya Onyx bakal fokus ke Baxia. Ada Baxia, ada Pakito, ada Cloud dah. Ben gak sih Baxianya? Sir, what's your Oke, command? mereka lebih menuju ke arah Fanny dari KMD. Aduh. Baxianya berarti terbuka nih Tas. First pick kah? Kayaknya dia tetap mau ngambil Pakito sih. Ya kan benar. Pakito Ya, Baxia Eve. Ya. Hah? Dia mungkin lebih pede juga dia mau tukar Freddy sama Baxia kan. Oke. Yang rasa Yves-nya juga kuat kayaknya kalau jungle tank tuh. Ya, oke, Baxia Eve, maybe. Bisa jadi prioritas Om. Kemarin Baxia Yves juga kan 100% ya. Kayak waktu digabung jadi satu. Strong juga waktu nabrak ada reward di belakang. Tapi Cloud. Cloud deh. Just in case ada Eve di seberang berarti ya. Ya. Mereka udah standby ya. Dan dari BTR-nya juga kalau misalkan if-nya nggak diambil, mereka bisa ambil pick 3 nantinya. Karena udah jawaban juga dari Cloud kan. Kayak yang gangguin banget juga kan. Kalau misalkan kita ngomongin soal if, pasti bakal susah kalau misalkan Cloud-nya langsung blazing duet ke belakang. Baxia gak sih? Karena dia bisa ke arah Pakito kalau di Iya, Baxia aja. Karena, pasti. karena Pakitonya ini walaupun outshot damage-nya mau segede-gede gudang, kalau udah lawan Baxia udah akan berat Tas. Jadi chance untuk di gankingnya ya dia nggak butuh glowing one di awal gitu loh. Menurut gue paling mahal di situ sih ketika pakai Baxia. Ya, Dia ada skill lane lo pasifnya ya. kayak Alice, Pakito, Uranus tuh lo tetap masih bisa bunuh dia. Tapi kalau enggak, chance bunuhnya tuh kayak 30% loh Tas. Ternyata lumayan kan ya, hemat. Glowing one. Iya. Hemat di awal lah ya. Balik Karena lagi Baxia Mark. nyari duit di lane of Dawn udah sulit sekarang. Sulit banget, sulit. In this era sulit loh. Apalagi Di jadi patch mid sekarang. laner, mid laner. Iya kan, mid lane sulit kan. Sulit banget. Makanya itu yang harus menjadi pertimbangan gimana caranya mereka ganking dengan udah punya power tersebut. Banyak beberapa kali Om, draftnya bagus, tapi mereka lupa nggak pakai bugs jadi early. Mereka coba ganking ke hero-hero yang seperti itu. Kalau jadi blunder be. Iya kayak kelamaan untuk rotasi ke XP juga kadang nanti di XP-nya udah kalah matchup duluan nih. Betul. Kayak yang harusnya mungkin bisa menangin matchup, bisa menang jalan, jadinya kalah jalan ujung-ujungnya. Jadi Yauch. Jadi dia, ya benar-benar yang Iya. tadi dibilang soal Baxia Mark juga, aku setuju sih kayak Elise, Pakito yang punya efek shield. Tapi ya di sini juga kebetulan ganking ke kanan atau ke kiri aman sih harusnya buat Nanael. Karena dua-duanya juga punya efek shield. Cuma harusnya tetap akan lebih ke arah EXP karena Pakito ini lebih leluasa buat di 2 menit awal kan. Rame. Wow, Gokil festival. festival! Halo festival, tepuk tangannya mana festival? Gokil. Ayo ramaikan, macetkan seluruh Jakarta. Ini udah mulai grand final di game pertama. Kalian masih ada kesempatan dan jangan lupakan
Bang, gua gak punya tiket, bang, gua gak punya tiket. Gak masalah guys, kalian bisa nonton di festival secara gratis. Nonton, halo festival, tuh lihat rame banget. Di festival banyak makanan, banyak cemilan, banyak banget. Dan ini comparison draft dari game sebelum ini, Tas. Comparison ya. Banyak banget yang diubah sih ini. Udah mulai main rebutan Fredin Baxia kan pasti. Udah pasti Yang gua ya. bilang, ya. Tapi gue ngelihat dari kemarin Shogun ya, dengan suara dengan Shogun agak kurang maksimal gua dari kemarin gue lihat. Oh, mungkin ada beberapa faktor ya. Beberapa yang faktor. ngebuat hal tersebut terjadi. Tapi ini kayaknya bakal full main Thunder dulu untuk di 3 turtle awal. Ya, nggak dilihat-dilihatin orang. Karena jatuhnya juga kemarin aku sempat lihat satu referensi dari Shogun. Pas dia main Sora, dia langsung bikin antik ya. Jadi nggak bisa ditinju-tinju sama Pakito. Kayak Pakito mukul pakai Hunter Strike kayak nggak tebus. Tebel banget nih. Iya. Dan ya main ke Valen juga bagus banget ya. Ini untuk meminimalkan adanya pencurian kan. Seperti biasa ya. Daripada diambil mungkin untuk Torrent atau Thundernya dibuang dulu ya. Mau deny early powernya Oni gitu, Ben Valent ya. Ya Valen juga power banget loh buat si Suns ya. Nah, tapi menurut Tasik ini seberapa power sih sebenarnya untuk Valentina? Kayak ada beberapa tim yang suka pakai Valen meskipun gak punya kayak direct, oh, aku pengen ambil skill ini enggak? Lebih karena buat muatin Rivernya aja sih. Karena River segalanya sih buat di patch sekarang nih. Oh, ditambah lagi kalau misalnya Valentina ini dikombin sama Keyboy dengan romer-romer kayak Khalid. Khalidnya, Hylos-nya. Yang kuat di sungai lah pokoknya ya. Pokoknya intinya sungai menang lo gak mau kemana. Iya, Benar, makanya benar. Baxia laku banget juga kan. Iya. Ditambah lagi kan kayak Dewa aja bahkan sampai flex Romer loh. Mau buat menangin poke damage. Ya, dan buat ngambil ya. Iya. Waktu itu Mueza. Tapi saya yang kurang impactful waktu itu. Nah tapi aku malah mikirnya dengan Ben Valentina ini gak cuma nyelamatin Soranya ya. Tapi mereka juga bisa ngepick ke arah Atlas. Iya. Hai, wah tuh. Ada namanya minggu malam ya, bukan malam minggu, minggu malam. Minggu malam. MPL Dead minggu malam nonton grand final apa tuh? Onyx Champions, wah. Hashtag, bentar, woi. Bentar, Woi. hey. Kayak Kaget gitu saya. dong. Tiba-tiba, kirain mau ada pesan apa gitu kan. Tas sudah gini. Menarik pesannya. Kayak tes tadi pas baru masuk sini mau foto begini, Be. Iya makanya. Foto dulu Tas nanti ya. Sama Marcel fotonya. Boleh. Tapi Ben Valir ini ngebuka potensi lagi nih. Apakah Atlas akan muncul nih? Nah, aku suka Atlas sih. Banget ya. Banget. Karena bisa angkat Raidri dengan Magito sekalian. Benar. Wah iya, ini namanya beda apa? Beda pilihan tapi tetap bersama. Oh tapi tetap bisa ke Paris barengan juga Ji. Aku Bigetron, kamu Onyx. Oh. Wih gokil. Habibi. Halo kakak-kakak, hai. Wah, ini talent dan BA dari Onyx ya. Gokil. Waduh, luar biasa ya. Langsung dipick lagi Atlas ya. Dan tadi aku notice juga tuh. Tuh, cakep-cakep semua tuh kecuali Mada di belakang tuh yang gondrong ya. Benar. Nah, Gak kalah gondrong iya, emang gak kalah sih. gondrong. Itu gemes ya kak? Itu apa namanya? Squishy. Squishy. Oh tapi by the way aku tadi notice sedikit tuh. Ada tulisan tangan kayaknya di member dari Peter by Vitality. Dieman, Semuanya. Theo, Semuanya punya. Ah, Theo juga punya kayaknya. Her juga punya kayaknya. kan di belakang. tulisannya Theo. Oh Kalau Theo. Dieman. Pokoknya kemarin yang aku inget ya pas Vin itu ada tulisannya mainnya have fun pokoknya. Ya mungkin biar lebih tenang kali ya. Biar inget gitu kalau misalnya lagi tumbang. Wah, ini di VIP ya, duduk pakai todak trot. Dan Blue. Suns, wah ini hero favoritnya Suns nih. Low Yi, One Last Pick Suns dengan Low Yi dan Blue. Tas, gimana menurut Tas? Gue lumayan suka sih, tapi pasti harusnya digortin ya sama Moreno nih. Di Gortin ya, Ya. Iya. Baxia Court kan. buat combine juga bunuh instant kill dengan Atlas. Karena kalau dia belum ada teman main nih di sini Atlasnya. One Last Pick, Gold, Gort sih harusnya. Profesor. Sama sih ini kombonya bagus banget. Oh juga Gold ya. Gord ya. Karena kayak Loinya bakal dipaksa untuk pakai Purif juga kan. Kalau enggak ya harus main safe banget di Dan belakang. kalau misalnya Low Yi pakai Puri, roknya nih. Waduh jangan. Iya. Roknya bisa ditarik-tarik sama Cloud. Ya makanya itu dia ya. Atau kalau emang mau main defensif ada Cetian juga. Gort Sky Piercer berarti Cetian nih. lucu juga sih soalnya. Ya Court Sky juga bisa. Oke langsung Kimi ternyata Kimi juga. gak ada Gord. Lagi. Fes langsung pilih. Mana tas? BTS sih. BTR oke mau lah. BTR. BTR. BTR juga. BTR lagi. Wow festival. Halo rame banget festival. Semua panelis menuju ke Big Enterprise Vitality untuk draft kali ini. Tapi untuk para caster kita belum tahu. Dan kita juga akan tanya. Aul Pak Pulung, udah siap? Udah standby? Tuh. Oh nggak mau Lung. Oke Lung, silakan lebih pilih draft mana bersama dengan Aul? BTR. BTR Aul? Ya.
Onik dah gua. Onik kalau gitu langsung aja Pak Pulon dan Aul take it away. Yo. Ngunyah ya. Terima kasih ya ada our panelists yang ngunyah dulu. Oke. Oke. Game yang kedua. Akankah menjadi kemenangan kembali untuk Picator by Vitality atau akan diambil oleh Onyx? Tapi sebelum itu Velodrome. Kira-kira setelah ini skornya 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya kalau begitu sekali lagi Velodrome mana suaranya? Ampun rame sekali. Rame banget sih. Ampun rame sekali. Keren. Tapi kalau kita lihat masih dengan tank jungle ya buat Nanael. Yang pertama sukses untuk dibawakan. Tapi kemarin juga kalau ngelihat dari final lower bracket ya. Ya. Baxia punya win rate tinggi banget. Betul. Nah sekarang bisa maintain rotasi lagi. Plus ada continuous damage dari Moreno. Dengan Kiminya juga. Tapi sementara itu kalau kita ngeliat Sans. Pakai hero power nih Lui. Serangan kejut. Nantinya rotasi cepat bisa dibawain juga. Dan sementara itu kalau ngeliat dari kedua belah tim. Masih bermain ya cukup aman dulu. Gak mau terlalu agresif. Belum ada invade juga berlebih lagi yang ingin dilakukan. Karena ini sama-sama tank jungle nih. Jadi kita akan lihat peraduan yang seimbang. Yep. Siapa yang akan menggendong lagi nanti ya di game ini? Iya. Cuman secara crowd control ya sebenarnya ini sama-sama kuat juga kan. Ada duality power, ada nanti grab-grabnya juga. Cuman dari Bigetron area of effect-nya jauh lebih besar. Kalau misalkan Fatal Link dikombinasiin atau bahkan kalau nggak dikombinasiin ya, misalkan Heaven's Wrath-nya juga langsung ngejar ke arah backliner, gimana? Ini wajib trigger Kelra dulu lah ya. Ya kan, dengan satu purify yang dia milikin ya. Sementara efek sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari BTR juga banyak banget gitu. Tinggal bergantian aja momentumnya. Tinggal gimana trigger mereka yang akan mereka buat. Tapi sekarang Turtle pun sudah hadir. Kairi menjadi orang pertama yang ada dalam area tersebut. Nael melihat dari kejauhan. Kiboy berusaha untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Sans sudah standby. Lutfi hadir. Shogun datang. Siapa lagi yang mendapatkan Karo? Turtle pertama karena pinnya dari area belakang. Dan sekarang Turtle berhasil diamankan oleh Nael. Namun Kairi yang terjebak dalam area tersebut. Ada efek yang udah dikeluarkan. Pertama yang terjadi di mana Kiboynya digetok dari atas. Dan langsung menjadi first blood. Wow, lagi-lagi Bigetron menunjukkan bagaimana early game yang begitu manis walaupun diganggu duality. Dispersion rotation yang ngebuat dari Nanael juga tadi tergerus HP-nya. Tapi retrinya tetap on point. Dan bahkan dapetin 1 poin kill tambahan. Modal awal yang lagi-lagi bagus dan sekarang bakal bisa mempertinggi lagi dari segi temponya. Karena kita tahu Baxia Shield Unity ini bisa tabrak dan bahkan Shield Unity aja ini bisa trigger purify-nya dari Saura loh. Banget tadi ya. Cuma tadi ujung-ujungnya ya mau gak mau Kiboy yang terjebak di situ, Kiboy yang digebukin. Gak bisa pulang. Gak bisa pulang, itu dipukul dari atas. Ubun-ubunnya dipukulin coba. Oke, namun sekarang Pakito ya. Berhasil lagi. Bigetron mendapatkan 1 point kill. Ya. Asik. Wah, komitmen yang bagus banget ya. Rotasi cepet lagi, langsung tabrak dan memastikan bahwa damage-nya cukup. Dan Shogun sekarang ngantongin 2 poin kill. Ya, bagus banget loh. Dan sekarang Kelra ketinggalan cukup banyak loh. Ini kalau kita lihat dari putaran SP-nya tadi itu ya. Level 6 dan juga level 5. Iya, walaupun secara goldnya masih tipis-tipis aja ya. Ya. Masih cukup oke. Walaupun 1000 sekarang tapi perfect match. Oke. Memang Turtle itu sangat-sangat membantu ya. Sangat ya. Bukan cuma Turtle soalnya trade-nya juga nggak ada kan yang bisa dilakukan sama Onyx. Sementara Nanael dengan first item menuju ke curse helmetnya juga. Wah ini Moreno kayaknya fokus bakal nyari damage sih. Karena efek life band-nya kan udah ada dari Baxia. Yep. Ini bisa ke Bloodwing dulu kah? Atau mau sekalian aja ke damage Divine Glaive? Atau bahkan dari Feather of Heaven juga masih oke banget untuk ngebocorin nih dari Kairi dan juga Kiboy. Oke. Lutfi, satu strike. Udah jadi. Siap nih. Tinggal cari lawan tanding nih. Tapi dari tadi dipegangin sih Pak. Susah banget dan Lutfi Betul. kalau mau ngincer ke belakang. Bloodwing itu dia item pertama Moreno. Oke. Sekarang Kiboy. Masih berputar-putar. Lutfi melihat dari kejauhan Shogun. Dengan efek Sisia siap. Untuk bisa membantu rekan-rekan yang berbeda Fatal Link. Sudah terlihat di lapangan tersebut. Bahkan sekarang saja berusaha untuk bisa kabur dalam area. Tapi ternyata gagal. Berhasil yang bakal komit tadi mereka untuk bisa mendapatkan ke arah 1 player. Iya.
Wah, ini bakal ada teamfight lagi. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Kelra sudah hadir. Kelra dengan ada satu perputaran tadi dari tiap skill yang dia milikin. 1 poin kill berhasil diamankan. 1 untuk 1 sejauh ini. Yap, tapi dengan hadirnya kembali Sans ya, dan yang lupakan ini adalah Flying Cloud. Dia Yap. bisa join the fight lagi dengan cepat. Dengan sangat cepat Sansya sudah hadir. Kairi melihat dari kejauhan. Berusaha untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Moreno-nya DPS yang sangat-sangat baik. Tapi Ludwig miss. Ludwig gagal. Ludwig tidak bisa memberikan pukulan. Tapi Kiboy. Dan sekarang Shotgun-nya menciptakan sebuah momentum yang cukup baik. Mereka berhasil menangkap ke arah beberapa player. Dan sekarang Sansya berhasil diamankan kembali. Zaman Podel dikuakan oleh Kelra. Kelra yang dikejar. Tidak ada purify di dalam tubuh Puja. Nailnya pun harus mundur. Sementara sekarang Kairi berusaha untuk bisa memberikan sebuah backup pada Ludwig. Mendadak. Satu pukulan begitu mengerikan menancap kerusuk sebelah kiri Nggak tadi berhenti. dari Evan. Dan pertempuran sekarang masih belum berhenti. Kiboy hadir kembali. Abdul Wan langsung dikeluarkan. Kairinya down menjadi kutukan untuk pick up tanpa vitality. Kelra masih melihat dari kejauhan akan ke zaman pos lagi mau dikeluarkan tapi masih melihat dulu. Dan sekarang Finn lejap. Wah, fight yang panjang sekali. Ya jangan lupa kan ini adalah Flying Cloud yang sampai akhirnya bisa join the fight lagi. Punishment demi punishment berhasil dilakukan. Dan kembali ya, tanpa adanya hero jarak jauh dari Onyx, semuanya bisa dipegangin. Even pun ini Sans yang jadi targeting utama dari Bigetron by Vitality. Sans sudah menelan 2 kali point dead juga. Walaupun kalau kita lihat akhirnya dari Lutfi bisa ngedapetin dari Eman tadi ya. Sahi di belakang. Dan secara gold juga perlahan ini udah mulai dikejar lagi sama Onyx. Player gold by Toda Kelra tetap ada di posisi teratas nih. Iya. Dengan ya damage yang tadi udah cukup banget loh untuk bisa disumbangin, tapi Kelranya yang dimana ini cukup berbahaya dengan Purify. Tadi yang nge-trigger karena Purify-nya aja hanya perfect match. Bukan Fatal Link, bukan dari Stormbind. Cuman abis itu kan gak enak loh dari kejar-kejar lagi. Iya. Kayaknya bakal ada trade aja. Atas dihancurin, bottom lane-nya bakal dipegang juga sama Lutfi. Belum ada inisiasi berlebih lagi juga yang ingin dilakukan. Dan sebenarnya kalau misalkan bicara tentang adanya team fight rapat ya, terutama dengan membawakan ke arah tank jungle, ya Sansnya yang bakal enak banget mainin pasifnya. Cuman dari tadi Sansnya pun tidak nyaman gitu loh, karena selalu ada gerakan-gerakan menuju ke arah Sansnya. Dan belum ada nih diversion play yang benar-benar on point untuk bisa memberikan serangan kejut. Masalah Sansa dari tadi juga kena kejar terus kan. Itu dia di target. Di Sulit. target banget loh. Hey Nael, akankah bergerak menuju ke area turtle lagi? Dan benar, Kairi diusir jauh banget. Lutfi sudah hadir kembali. Sementara sekarang ada perpindahan depan lagi. Tapi Evan mendadak muncul. Kelra bersiap untuk bisa maju dan juga mengatakan DPC Evan. Gagal untuk bisa kabur. Turtle-nya berhasil langsung diamankan pula. Sementara sekarang Shogun masih berjuang untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi malah dikeroyok 3 base dari Onyx. Dan Finn berhasil selamat. Ya Finn-nya selamat tapi tidak dengan Eman dan Shogun. Itu dia damage dari Kelra yang cukup besar juga. Alter middle turret sekarang bakal ditarget dan Kairi ada di depan. Yap, Kairi menjadi orang terdepan dan mereka bersiap untuk bisa melumat habis. Outer Tower yang ada di area mid dan tumbang sudah. Ya, ini udah mulai bergulir untuk Onyx. Mereka dapetin 2 turtle. Mereka bayar poin killnya. Dan Moreno itu dia, Feather of Heaven. Yang diamankan. Tidak perlu going cepet-cepet. Karena butuh banget juga untuk bagaimana bisa memberikan cicilan terhadap frontliner yang dimiliki sama Onyx. Terutama ya Kiboy yang bakal bisa targeting. Dan berkali-kali kalau kita udah ngeliat dari Nailnya juga gerakannya tidak nyaman ya ditempelin sama Kiboy. Ya, oke, Finn sendirian, Finn terjebak, Finn kabur. Finnnya kabur. Oke, masih cukup aman untuk Finn. Tapi outer top turret juga masih bisa dipertahankan. Tidak berhasil untuk dihancurkan kembali oleh Onyx. Temponya kembali memelan, tapi lambat laun untuk Onyx. Ini udah mulai menjauh nih, gold gapnya udah mulai kerasa. Karena apa yang didapetin sama Onyx, belum ada trade yang worth bisa dibayar sama Bigetron by Vitality. Sementara dari itemization, Glowing One juga udah selesai untuk Sans. Dan menuju Feather of Heaven tadi yang sempat udah aku bahas juga. Untuk bisa bagaimana memberikan damage terhadap frontliner. Dan juga ada efek lifesteal, 20%. Yang membuat nantinya sustain team fight itu akan bisa dibawakan juga sama Moreno. Tapi yang jahat ini Lutfi ya. Sebenarnya damage-nya ada banget nih untuk bisa mengincar ke arah Eman atau Moreno. Ini kayak mau bikin Queen Swing ya Lutfi. Queen Swing ya. Ini jadi Queen Swingnya bahaya tau. Cooldown lagi. Seada-adanya deh. Yap. Dan Lord sebentar lagi akan muncul. Sebentar dari Onyx mereka akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Dan
again. Ini dia. Glowing one-nya ada 2 nih. Sekarang ada di keyboy-nya juga. Wishing Lantern. Waduh, Diamankan oleh Sans itu dia. yang tebel-tebel ya. Efek butterfly nantinya. Yang akan ngebuat para frontliner akan semakin di babak belurkan pula. Tapi ada diversion. Menuju ke arah mana. Belum ada serangan kejut atau upaya flank yang bisa dilakukan sama Oni. Karena ini bakal ditarik dulu nih. Ke area team fight di Lordnya. Percepat lagi kehadiran dari Lord. Sementara Nail agak sedikit sulit untuk bisa bergerak maju karena Delo tersebut. Keyboy membuat sebuah bariket. Tapi Shogunnya di atas dihalangi oleh Lutfi. Di bagian depan yang berbeda. Ada satu pergerakan dari Finn. Akan ada satu bandingan yang mau dilakukan. Namun sekarang serangan balik yang udah lanjut dilakukan oleh pemain dari Onyx. Bahkan hebatnya masuk. Blazing Blade menemukan Keyboy. Namun sekarang hebatnya bola sempat hilang. Tapi mendadak Kelranya masih menarik untuk bisa mengatakan damage. Kelranya pun masih bisa selamat sampai terakhirnya Shogun. Gagal untuk bisa menunjuk ataupun menumbuk satu damage terakhir. Iya sakit banget sih ini damage dari Lutfi, damage dari Kelra. Yang akhirnya ngebuat sekarang 3 pemain dari Bigetron hilang. Free Lord untuk Onyx tanpa adanya sang jungler nih. Karena Nanael juga harus masih berjalan dan kayaknya lumayan beresiko. Kalau emang mau paksa kontes gak sempat juga harusnya. Lebih mencari yang pasti-pasti aja. Bergerak menjauh, 3.400 sekarang dipegang oleh Onyx. Dan Eman masih struggle sih. Tapi ya ini dia audience prediction. Tipis banget ya. Beda 1% dulu. 2% deh. Tipis. Ya. Karena kalau ngeliat dari game yang pertama kan Bigetron flawless banget. Wah, ini full utility ya. Moreno nggak cuma dapetin langsung dari Fear of Heaven-nya aja. Tapi dengan concentrated energy. Dipastikan bahwa Moreno memang free hit. Moreno juga bisa jawab jangka panjang team fight-nya. Tapi apakah frontliner-nya ini kuat untuk menahan berbagai macam hantaman yang bisa diberikan sama Onyx untuk sekarang dengan perbedaan yang lumayan kerasa. Ya, gimana kan damage yang dimiliki sama BTR sekarang ya. Ini harusnya clear terhadap Lord cepet-cepet aja sih Ul ya. Aman aja. Aman aja, hilang udah. Iya. Belum nyampe itu. Belum nyampe lokasi paketnya. Nyangkut ya. Di DC Cakung biasanya. Ya hilang. Oke, Holy Defense juga belum ke-trigger walaupun sebenarnya sekarang udah menginjak ke menit 12 ya. Masih bisa ditahan di luar area defensif tapi tidak dengan inner turret dari Onyx. Sekarang 3 base turret dari Bigetron by Vitality yang tersisa. Vision semakin luas juga. Alright, dari Bigetron by Vitality mereka masih menunggu momentum untuk mencari lagi inisiasi tapi Wey, halo, gila ya masuk MPL, masuk TV, halo. Masuk. Gak kelihatan kalian, gak nampak, sabar. Gimana Gak nampak keadaan mereka di guys, sana? mereka di samping. Bang Ler. Rame banget. Aman banget di sini, aman, rame banget nih di festival ini penuh. Mantap. Budipa aman aja di situ Budipa. Aman ya. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi menuju ke tim fight. Jangan Kelra down. Menjadi sebuah keunggulan dimiliki oleh pemain dari Bigetron Vitality. Dan mereka masih bersiap untuk bisa mengantarkan lagi damage selanjutnya. Karena Eman pun masih free untuk bisa mengantarkan damage. Eman masih ada BMI. Eman masih bisa kabur. Tapi ada sebuah portal yang terlihat dan Eman hilang kali ini. Iya, itu benar-benar dijepit sih. Ada diversion juga untuk menutup jalan dari bawah. Sampai ada flicker offensive dari Keyboy untuk memastikan bahwa Emannya tumbang. Emannya nggak boleh pulang. Iya, komit memang ke arah Kelra. Tapi bayarannya adalah 3 pemain dari Bigetron. Dan masih ada wave yang coba untuk masuk ke dalam base middle turret. Waduh sakit banget Moreno untuknya. Masih bisa di-grab. Yang emang membuat dirinya pun bisa selamat dari situ. Yes. Dan hanya dengan satu base middle turret yang dihancurkan oleh Onyx, mereka juga nggak mau maksa lagi. Mereka tahan lagi, sembari menunggu next objektif akan muncul. Dan kita belum melihat inisiasi dari area of effect yang sinkron dari Bigetron by Vitality. Kayak Fataling dari tadi ketahan banget. Dan lebih aktif juga untuk Shogunnya lebih ke Heaven's Wrath. Agak ngilu-ngilu tadi yang ngelihat satu lingkaran itu di. Iya, nempel. Gimana? Wah ada lingkaran itu nih. Lingkaran ya. Wah ini full damage ya. Udah Queen Swing sekarang malah Flick Roar lagi. Lutfi. Oke. Dan sekarang Kairi. Jadi orang terdepan. Mendadak dikepung oleh pemain dari Bigetron Vitality. Dan sekarang ada 1-4-3. Fatalik. Mereka berhasil. Mendapatkan Kelra. Tapi sekarang Lordnya pun berhasil diamankan oleh Kairi. Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur. Dan ini dia. Selamatkan. Ada upaya penyelamatan dari. Mendadak Sans. Itu berubah jadi tim SAR. Wah, tapi dikejar. Oke, Lutfi berhasil dia kabur itu cuma karena sekarang Moreno masih berusaha bisa mengantarkan damage-nya berhasil. Lutfi down.
down. Tapi Kairi hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah itu perfect timing sih ya. 3 orang langsung selamat tapi tidak dengan Luffy yang dikejar. Dan menangnya dari segi quantity dari Bigetron by Vitality. Mereka bisa menangguh lagi Lordnya sehingga tidak bisa dimaksimalkan oleh Onyx. Yap. Akhirnya jadi pertukaran lagi nih. Ada trade dan bahkan outer middle turret bisa mereka ambil. Oke. Mid turret tumbang. Ya. Nikmatnya. Kapan ya kita bisa selamatin kayak gitu ya? Iya. Oh tapi kalau ngomong-ngomong selamatin Pak. Kadang tuh harus kita ngeliat perspektif yang lain. Kenapa gitu? Karena kalau kita kehilangan itu kadang kita diselamatkan. Sebenarnya. Bukan berarti sedih-sedihan doang ya. Betul. Itu. Cuman kan makanya. capek prosesnya, Ul. Benar. Enjoy lah. Time will heal. Oke. Ini dia dengan udah langsung ditambah lagi ya dengan Divine Glaive dan item terakhir dari Lutfi. Ini bakal mengincar karena damage deal lagi. Sementara Kiara Winter Crown bisa jadi opsi untuk bisa menyelamatkan dirinya. Karena kalau misalkan udah Purify ke trigger, masih ada Winter. Karena Kiara udah jadi targeting utama nih dari Bigetron by Vitality sekarang. Yap. DPO. Dicari terus-terusan kan. Dan damage deal ini dia dari Moreno ya, gapnya jauh banget. 9.000 harusnya perbedaan damage dealnya juga. Karena kalau kita ngeliat kan Moreno Tinggi ya? belum tumbang sama sekali ya. Belum tumbang. Plus lagi ya dia sustain banget Pak. Dia punya Positioningnya, Feather of Heaven, iya. punya concentrated. Ini Finn sih dari tadi nekat-nekat banget pergerakannya loh. Iya, Perhitungannya juga bagus banget, dia tahu nih. yap. Ini spell siapa nih Purifnya nih, apa gimana nih, udah ada apa belum nih. Makanya tadi kan pede banget ke Keller langsung. Serodet. Iya, yang Banting kecekek. Gak apa-apa trigger juga karena kan continuous dari crowd controlnya masih bisa dilanjut sama yang lain juga kan. Iya. Trigger Purify oke. Tapi yang gak baik-baik aja nih kayak masalahnya emang kalau misalkan maju. Ini kena sisi yang banyak banget ya. Sisi banyak banget. Banyak banget. Itu bakal ngeganggu juga pastinya untuk Eman bisa tercancel Iya. nantinya. Lu biasa bisa dibuka dengan traction pulse dulu kan. Ya kan, opening dulu. Ada 2 Winter Crown sekaligus. Ya, memastikan diri untuk jauh lebih aman. Yep. Untuk bisa melanjutkan gimana nantinya dari segi teamfight. Dan Keyboy, berapa kali ya di play bentar ya. Kita nanti bikin Keyboy Core nyolong buff. 3 hari, 3 purple. 3 kali loh. 3 kali ya? 3 pertandingan Onyx terakhir dapet terus. Kemarin ada. Kemarin ada. Yang 2 hari kemarin ya ada. Iya, Nyolong lagi. iya. Yang pas lawan Bigetron yang pertama, Iya. Nyolong. Nanti bikin ya Keyboy Core ya. lawan Geek nyolong. Iya. Ini nyolong. Nyolong lagi. Oke. Bahaya nih, bahaya ya. Masalahnya yang nyuri bukan jungle, Pak. Ini roamer. Terus skin Patrick lagi dia lari sambil senyum gitu. Iya, aku dapet bal. Tuh lihat Alright. kayak gitu tuh, menyebalkan. Oke, Lord. Sudah terkena damage cukup banyak. Ya, bakal ditarik dulu ke area sisi dari Onyx. Memancing adanya pemain-pemain dari Bigetron untuk masuk ke dalam jebakan yang bakal coba untuk dilakukan dan satu. Oh, di bagian belakang. Luffy sudah mengatakan damage karena tubuh dari Shogun. Dan Keyboy. Yep, santai dulu Kelra. Synchro Vision dan Lord. Ya, dan ini menjadi game yang cukup intens ya. Karena ini udah mulai menginjak ke arah late game juga. Udah ada Lord Evolve yang muncul, gold gap-nya juga gak terlalu jauh. Dan satu base turret yang dipegang sama Onyx itu di tengah. Jadi segi maintain-nya harusnya masih bisa dipegang juga sama Bigetron by Vitality. Tapi yang bakal jadi PR adalah macro play nantinya. Yep. Untuk bagaimana permainan dari Louis Sans. Tapi Keyboy bakal diincar kah? Nah ini dia Keyboy. Sendirian tapi masih ada immortal dalam tubuhnya. Dan kita tahu Blue sering banget kebalikin momen. Ya, dengan stack burger yang penuh ya. Yap. Malah ditambah beban di kehidupan ini. Benar, Rockwood Meteor menjadi pilihan terakhir ya untuk Lutfi-nya juga mencari shock effect nantinya. Tapi ada konsil terdengar. Oke dan itu dia perfect match akan pergi ke arah mana. Karena ada satu bandingan kayak akan mereka lakukan. Karena sekarang Lord menjadi milik dari Onyx. Saja pula coba gila Kairinya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Namun untuk karena Kairi hei. Masih ada goncengan Moreno. Menjadi pahlawannya di area tersebut. Dengan satu damage begitu mengerikan. Damage begitu besar. Dan Moreno sekarang hadir. Moreno harus menggocek. Karena sekarang masih ada Luffy untuk bisa mengatakan damage kembali Nail. Ini dia one vs situation tapi masih ada Keyboy dan untuk bisa mengganggu Shogunnya pula. Dan kalau bisa menyelamatkan pergerakan Nail dan Moreno harus bisa menjaga jarak. Iya, Moreno-nya aman banget tapi targetingnya tadi terpecah belah. Ada yang memang ngejar-ngejar ke arah Kelra, ada yang juga megangin ke arah Kairinya. Dan sekarang pertukarannya 3 untuk 3 tapi dengan Evolve Lord untuk Onyx. Apakah bisa endgame karena yang
bakal ngawal ini Keyboy dan Lutfi fokus ke bawah dulu. Sakit banget ini. Keyboy sama Lutfi coba mereka bahu-membahu untuk bisa mendapatkan ke arah Shogun. Shogunnya pun masih berjuang dan mereka lebih memilih untuk bisa mundur. Tapi sekarang Keyboy tertinggal. Immortalnya lenyap. Apakah Keyboynya bisa selamat karena sedikit lebih tersisa masih ada Moreno. Yang kembali lagi mendapatkan point kill. Iya, fokus ke arah bottom lane yang ternyata nggak dapat juga dari Lutfi. Lordnya akhirnya tidak bisa dioptimalkan oleh Onyx, bisa ditahan dengan untungnya kembali ada Moreno. Dia bisa clear dan juga yang menjadi eksekutor tadi atas hilangnya Keyboy. Dan akhirnya Lord Evil tidak menjadi sesuatu pembeda yang gimana karena akhirnya netral kembali. Ada trade demi trade yang bisa dilakukan satu sama lain. Cuman drama-drama Lord Dance tadi itu tuh emang Kemarin kita 5 menit apa podcast. emang menguji kesabaran di situ tuh. Bener. Oke, loh, nabrak langsung tapi di situ ada Sans. Di depannya Kairi dan juga Finn yang bersiap untuk bisa membanting. Wah, ngeri-ngeri sedap sih ya. Oke. Dan wah ini dari Bigotan by Vitality bakal mau coba untuk initiate kah? Oke, konsil sudah terdengar, bantingan sudah dilakukan dan ini dia apa yang akan terjadi? Bigotan by Vitality berhasil mendapatkan langsung ke arah dari Kairi. Shogunnya pun masih berhasil untuk menyelamatkan diri dan bergabung bersama dengan rekannya dari Keyboy. Keyboy down, berarti 2 player berhasil diamankan oleh Yup, BTR. itu komit ya karena Kairi walaupun sebenarnya tadi udah ada siaga dari Sans untuk bisa menyelamatkan dengan diversionnya. Tapi Eman yang memastikan akhirnya damage-nya juga optimal. Dia maju Blazing duet dengan Winter Crown. Itu dia sebuah jawaban agar Emannya tidak terlalu was-was untuk banyaknya efek cancellation yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ya, dan beberapa saat lagi Lord akan muncul kesempatan untuk BTR bisa mendapatkan ini tanpa gangguan. Iya, karena ini udah menginjak menit 21, goldnya juga udah tipis banget. Ini bakal jadi anybody's game tentunya. Ini Moreno sih ampun banget ya. Ampun banget ya. Moreno ampun Moreno. Dari regular season ya, Yep. konsisten banget loh. Moreno kemarin juga dapetin rekor dengan kill 22. Dan sekarang tanpa tumbang sama sekali. Memastikan dirinya sebagai penyumbang damage terbesar dari Bigetron. Dan juga dia bisa mengemban tanggung jawab bahwa walaupun frontline tumbang dia bisa jaga diri Pak. Yep. Tanpa ada point death-nya itu loh. Iya, Idih. Orang kok bisa kayak gini ya. bisa dia udah Holy Crystal lagi sekarang kan. Dan makin aman lagi dengan adanya Winter Crown. Karena udah menginjak menit ke-22. Winter Crown nantinya ganti Immortal itu bakal penting banget. Karena spawn time ini bakal lama. Gak ada tuh sky-skyan deh. Gak ada, Emang gak perlu. Ini full damage gila ini semua. Iya. Yang penting nyari sustain team fight-nya Pak. Iya. Lanjutin aja, bocorin aja dulu Keyboy Kairinya. Ya. Coba itu kurang apa lagi itu itemnya. Ini udah aman ya kalau misalkan nantinya ada tabrakan mungkin dari Lutfi yang bisa langsung ke arah Moreno ataupun dari Keyboy. Karena nanti bisa langsung turun kalau ada grab-grab yang nyangkut. Wah ini pelan-pelan dicekek sini Bigetron by Vitality membiarkan Lord Evil sudah berjalan di arah top secara perlahan. Dan sekarang fokusnya ke arah turret-turret yang tersisa dari Onyx. Continuous damage dari arah belakang dan main front to back ini bakal cukup sulit Pak dari Onyx-nya. Hey, ini mau gak mau ya mereka harus bertarung depan-depanan. Sementara sekarang Lutfi, wave minion lenyap. Yap, nah ini dia Lord Evil yang akankah dikawal karena base turret udah langsung hancur. Hey, Lord sudah berada dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx. Akan seperti apa lagi? Ini Finn kita lihat pergerakan dan itu dia ada konsil. Pelan-pelan tapi pasti dan Fatale. Berhasil lagi mendapatkan karena 2 player sekaligus. Ada Winter Crown di dalam area tersebut. Sementara sekarang saja masih ada di bagian belakang. Keyboy pun masih berhasil selamat. Tapi Shogun yang tertinggal dengan Immortal terpecah. Di dalam tubuhnya menjadi korban dari Kelra. Moreno berhasil mendapatkan tadi 1. Destara di area mid. Ya dan Bigetron mereka sangat-sangat belajar dari apa yang terjadi kepada mereka kemarin. Mereka gak mau lanjutin lagi. 2 base turret, that's it. Cukup setelah Shogunnya tumbang. Mereka memilih untuk mundur dan set up kembali. Yang serem ini Finn. Flicker Fataling konsil. Tadi diam-diam tuh lihat tuh. Dia konsil. Jalannya pelan-pelan bukan yang kayak perfect match. Ngebut kayak gitu loh. Iya. Ya kan dia jalannya mindik, flicker. Gak membelah diri kan. Dia enggak ya. Enggak jadi amuba dia tadi. Enggak, di situ. Enggak ya. Langsung tiba-tiba ngagetin aja. Oke, dan sekarang Lord Evolve lagi. Lagi. Langsung muncul. Tapi Onyx mereka
mau coba untuk pegang duluan dan memancing lagi, mereka bakal cari poin kill sih. Walaupun ya, Waduh sakitnya. sakit memang damage dari Lutfi, tapi Bigetron juga harusnya cukup sabar. Mereka punya keunggulan dari wave atas yang menumpuk sekarang. Yap. Sementara sekarang Kelra dikirim langsung menuju ke area mid. Oh, mereka tidak akan memulai pertempuran. Ya ini cukup berat sih, mau nggak mau harus ada yang pegang lane atasnya. Kalinya ada yang show ini bakal langsung digas juga sama Bigetron dan Onyx gak mau ngambil resiko kah untuk masuk ke area dari Lordnya. Diversion ini tricky banget tapi Vin. Oke, perfect match. Kemana Kairi. arah perginya? Di mana sekarang Kairinya sendirian dan tersebut. Dan Kairinya down. Nanti Lordnya menjadi milik dari Moreno. Pertempuran kembali terpecah dengan Moreno tersebut. Kiboynya menambahkan beban kehidupan di atas tubuh dari salah satu pemain. Tapi juga vitality, tapi sekarang pertempuran begitu besar. Berada dalam area defensif dari PTR. Tapi coba lihat pergerakan dari Luffy mencoba untuk bisa mendapatkan satu poin lagi dan hebat. Blazing Duel Wintercloud belum ada yang tumbang, tapi mereka dihadang lagi dengan ada satu lot. Maka barusan ada perfect match lagi. Sanche masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dan sekarang Kelra dengan zaman force yang sudah terlihat. Hey, ada pergerakan dari Shogun yang bisa mengatakan damage tapi down. Kelra berhasil mendapatkan poin killnya di depan Renaissance. Berjuang habis-habisan. What? Moreno nilai immortal tapi Kelra kali ini pertarungan Eman dan Eman. Selamat. Dan juga adu mekanik, adu fast hand dari kedua buah mid laner. Dan kali ini Lord Evolve dari Bigetron dan hanya menyisakan 2 pemain dari Onyx sekarang. Oke, Kairi sesaat lagi bersiap hadir guna untuk bisa membantu rekan-rekannya dan sekarang Lutfinya down. Karena hanya berjuang seorang diri yang tidak akan sanggup. Dan game yang kedua, Bigetron by Vitality